Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Kembali lagi hari ini kita berjumpa dan saya percaya bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini untuk mendalami firman-Nya akan membantu kita bertumbuh dan mengokohkan iman percaya kita. Serta saya percaya juga ini akan menuntun kita kepada ketaatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Pada hari ini pokok bahasan kita adalah Yeremia 19. Itu pelajaran dari buli-buli yang pecah, yang dihancurkan. Masih dari bengkel kerja tukang priuk atau penjunan, di mana di dalam ayat pasal 18 kita melihat tentang tanah liat atau tanah lempung yang dibentuk berulang-ulang seturut dengan kemauan dari si penjunan. Tetapi dalam Yeremia 19 ini kita akan membahas tentang hasil, itu tembikar, buli-buli atau bejana yang sudah selesai tetapi rusak. Nah, untuk itu ia harus dihancurkan dan dibuang. Dan ini adalah bahasan tentang kemurkaan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sungguh percaya bahwa Tuhan yang membentuk hati kita, Tuhan yang akan mempersiapkan kita dalam keintiman dan di dalam penyembahan serta doa kita. Kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang menuntun hidup kami, yang memimpin kami, yang menjadikan kami. Dan biarlah pada hari ini kebenaran firman-Mu itu akan menerangi hati kami dan memberikan kepada kami satu keyakinan penuh untuk hidup suci di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara sekalian, kita angkat hati dan pujian kita kepada Tuhan. Kita deklarasikan, Dialah yang terindah, Dialah yang terbaik dalam hidup kita. Engkaulah Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Thank you, Lord. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan.
kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Tuhan Rajaku. Semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Kiralah berkuasa, kiralah basyadaramu, kiralah basyiramu, kiralah batakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. 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 Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus.
Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami terus mencintai Engkau, mencintai firman-Mu, mencintai kesucian hidup yang Engkau berikan kepada kami karena penebusan di kayu salib. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu ini kepada kami. Dan kami melakukannya bagi kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam bengkel kerja seorang pembuat tembikar atau tukang periuk di masa perjanjian lama atau di Israel kuno dan kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa di sekitar Israel, maka biasanya diperlukan satu tanah yang cukup luas. Di situ ada sumber tanah liatnya atau tanah lempung. Lalu ada roda pembuat tembikar di mana dia putar dan kemudian dia bekerja membentuk tanah itu. Lalu kemudian kita tahu ada biasanya untuk roda itu bisa diputar, ada ruang untuk dia bisa menginjak. Jadi dia diputar dan diinjak, direm untuk dia bisa bergerak. Lalu ada lapangan atau tempat penyimpanan bejana yang mungkin baru kering atau sedang dijemur atau baru dibakar atau sudah dibakar, dan juga ada ruang pajang orang yang ingin membeli. Tetapi juga ada tempat pembuangan. Nah, ini biasanya untuk tembikar yang sudah rusak, yang sudah dibakar lalu jadi dan kemudian cacat dan tidak bisa diperbaiki lagi, biasanya dipecahkan lalu dibuang. Tapi juga ada di dekat situ harus ada sumber air karena untuk tanah itu bisa lunak perlu ada air untuk dia membentuk. Itu bisa sumur atau bisa juga sungai. Nah, di dalam Yeremia 19 ini kita lihat ada tempat pembuangan buli atau bejana yang di dalam bahasa aslinya dipakai kata bakbuk. Bakbuk itu sebenarnya buli itu, bakbuk itu seperti dia lehernya tipis, kecil, lalu kemudian ada di bawahnya besar. Kenapa disebut bakbuk? Karena dalam bahasa Ibrani kalau dia dituangkan bakbuk begitu. Jadi makanya disebut sebagai bakbuk. Nah, buli-buli ini dikatakan di dalam ayat 1-6. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu bersama beberapa tua-tua bangsa dan tua-tua para imam, berangkatlah ke lembah Ben Hinom, ke pintu gerbang tembikar. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan. Hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, mencemarkan tempat ini dan membakar kurban di situ kepada ilah-ilah lain yang tidak dikenal baik oleh mereka sendiri maupun oleh nenek moyang mereka dan raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan tempat-tempat pemujaan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai kurban bakaran kepada Baal. Sesuatu yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan atau yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, tempat ini tidak lagi disebut Tofet atau lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembantaian. Saudara-saudara, di dalam ayat 2 ini ada dikatakan lembah Ben Hinom atau Tofet. Dan akhirnya ini tempat sebenarnya adalah tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan binatang najis, atau bahkan kemudian kita tahu nanti disebut sebagai lembah pembantaian karena itu seperti ceruk dan orang membuang sampah di sana. Bahkan ketika mayat-mayat orang-orang yang tidak layak untuk dikubur dengan cara yang ritual rohani dibuang aja begitu. Sebagai sebuah tempat dan orang mengatakan sebagai kenajisan. Sedangkan pintu gerbang tembikar adalah pintu gerbang di Yerusalem di mana para pembuat tembikar membuang
tembikar mereka yang rusak. Jadi itu tumpukan periuk, buli-buli, tembikar yang rusak lalu dilempar dan pecah. Jadi dikumpulkan di sana. Ini adalah tempat di mana tembikar-tembikar itu sudah tidak bisa diperbaiki dan harus dibuang. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 10 sampai 11 dikatakan, kemudian hancurkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang pergi bersamamu. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kuhancurkan bangsa ini dan kota ini seperti orang menghancurkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Di Tofet orang akan menguburkan mayat karena tidak ada tempat lagi untuk menguburkan. Jadi Tofet itu sama dengan lembah Ben Hinnom. Ini adalah nubuatan yang kemudian nanti akan digenapi pada waktu bangsa Babilonia menyerbu Yerusalem, menghancurkan kota bait suci itu. Bahkan akan ada tindakan kanibalisme di mana orang tua harus memakan mayat-mayat anaknya karena sudah tidak ada makanan. Tidak ada makanan tersedia. Biasanya sebelum sebuah bangsa itu diserbu, maka bangsa penyerbu itu biasanya mengepung, melakukan pengepungan dan mematikan suplai logistik sehingga terjadi kelaparan di dalam kota itu. Mungkin mereka nyerah lalu mereka keluar, atau mereka akan mati dan kemudian diserbu dengan gampang. Jadi kalau di dalam Yeremia 18 kita sudah pelajari kemarin, ini kisah tentang kedaulatan Allah, yaitu si penjunan, yaitu Allah sendiri yang punya hak untuk membentuk tanah liat itu mau menjadi seperti apa. Membentuk umat Tuhan, membentuk bangsa Israel, umat orang percaya sesuai dengan kehendaknya. Dia Allah yang berdaulat. Karena dia pencipta, dia penopang jalan hidup manusia. Dia adalah si penjunan itu. Tetapi dalam Yeremia 19 ini merupakan pelajaran tentang kemurkaan Tuhan. Yaitu ketika umat Allah tidak menjadi taat, menajiskan dirinya, menajiskan bait suci, menyembah berhala. Tindakan hidup mereka ini kemudian mendatangkan kemurkaan Allah. Apa perbedaan Yeremia 18 dengan 19? Kalau di dalam Yeremia 18, selama tanah liat itu masih ada di piringan roda si penjunan, kalau ada kesalahan, si penjunan akan gampang menghancurkan, membentuk ulang. Masih bisa ada kesempatan. Itulah kedaulatan si penjunan. Masih ada harapan bila orang itu mau bertobat. Tetapi dalam pasal 19, tembikar itu sudah jadi, sudah dikeringkan, sudah dibakar, sudah melewati proses, siap untuk dipasarkan, tetapi rusak, cacat, dan tidak bisa diperbaiki. Maka tidak ada jalan lain kecuali dipecahkan dan dibuang. Itu gambaran bangsa Israel yang akan dihakimi oleh murka Allah. Dan ini terjadi kalau kita lihat ayat 7-9 bentuk penghakimannya. Aku akan menggagalkan rencana Yehuda dan Yerusalem di tempat ini. Aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di hadapan musuh-musuh mereka. Dan oleh tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka. Aku akan memberikan mayat-mayat mereka sebagai makanan bagi burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota itu menjadi sunyi sepi dan menjadi sasaran ejekan. Setiap orang yang melewatinya akan terperanjat dan bersuit mengejek karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anaknya perempuan. Setiap orang memakan daging temannya karena keadaan terkepung dan terdesak yang ditimbulkan kepada mereka oleh musuh-musuhnya dan oleh mereka yang mengincar nyawa mereka. Perhatikan berapa kali kata aku di situ. Siapa inisiator? Siapa pelaku penghukuman itu? Allah sendiri. Allah sendiri yang akan menghancurkan dan membuat Yerusalem, Yehuda runtuh. Kota itu akan hancur. Bahkan di dalam ayat 11-13 kita sudah melihat tadi bagaimana rumah-rumah Yerusalem akan berubah, hancur, lalu kemudian tidak ada lagi Tofet,
Ben Hinnom akan berubah menjadi tempat pembuangan najis, pembantaian. Gambaran Yeremia 19 ini adalah nubuatan tentang juga akhir zaman, di mana Yeremia bernubuat. Lembah Ben Hinnom itu di dalam perjanjian baru dikenal sebagai Genom atau Gehenna. Nah, kita tahu istilah Gehenna mengacu kepada neraka. Di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 33. Markus 9 ayat 45, Lukas 12 ayat 5. Gehenna itu sebenarnya tempat yang sama dengan Tofet tadi. Jadi berarti betul. Karena kemudian di Gehenna, orang-orang yang disalib itu dibuang di sana. Anjing-anjing mati itu dibuang di sana. Bangkai-bangkai itu dibuang di sana. Kita lihat luar biasa di situ. Kecuali Yesus. Yesus tidak dibuang di sana. Tapi Yesus dikubur di pekuburan keluarga Yusuf Arimatea. Ini luar biasa. Dia sama dengan orang-orang yang dikutuk, tetapi dia tidak berakhir di tempat pembuangan sampah. Nah, saudara-saudara, ini gambaran Gehenna, ini gambaran neraka yang disiapkan Tuhan kepada musuh-musuh Allah, pada orang yang tidak taat. Jadi Yeremia 19 ini mengajarkan bahwa kemurkaan Allah itu memang merupakan tindakan yang adil, mulia, tetapi sekaligus mengerikan. Mari kita lihat 3 hal ini. Bahwa kemurkaan Allah itu adalah sebuah tindakan yang adil, tindakan yang mulia, dan tindakan yang mengerikan. Kenapa saudara? Pertama, kita melihat kenapa itu adalah sebuah tindakan yang adil. Karena dalam ayat 4a dikatakan, sebab mereka telah meninggalkan aku. Jadi kalau orang itu sudah melupakan Tuhan, sudah murtad, tidak lain dan tidak bukan, jalannya cuma satu. Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Kalau mereka tidak mau bertobat, Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Itu merupakan hukuman yang setimpal. Jadi setiap dosa itu harus dihukum. Setiap kesalahan itu harus dihukum. Itulah yang namanya adil. Tidak pandang bulu. Mau dia pemuka agama, raja maupun orang biasa, bangsa asing maupun tidak. Semua yang berdosa, semua yang menentang kehendak Allah harus dihukum. Jadi kita melihat di sini mereka yang tidak menyembah Tuhan akan dihukum. Itu yang namanya keadilan. Dan kita tahu tidak ada orang yang bisa lari dari sini. Tadi kita mengatakan di dalam penyembahan kita, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu merupakan gambaran ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, menghakimi di dalam, sebelum dia masuk ke dalam kerajaan Shalomnya itu. Saudara lihat, tidak ada orang yang bisa mengatakan, oh dia bukan Tuhan. Tidak ada. Semua orang harus berlutut. Semua orang harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja bagi kemuliaan Allah. Nah yang kedua, kemurkaan Tuhan itu merupakan tindakan yang mulia. Kenapa saudara? Karena kemurkaan ini adalah bentuk dari dosa yang menjijikkan, dan kemudian ini Tuhan harus hakimi. Dan penghakiman itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi di sini murka Tuhan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Si penjunan itu berhak untuk menghancurkan, tapi juga dia sekaligus berhak untuk menciptakan. Si penjunan memiliki hak untuk menghancurkan sekaligus menciptakan. Jadi dia dimuliakan ketika dia membentuk bejana itu di dalam tembikar atau di dalam roda itu. Tetapi juga dia akan dimuliakan ketika dia menghakimi kejahatan. Itu sebabnya nanti ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, tidak ada orang yang bisa mengatakan apapun kecuali sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang mulia. Mau dia percaya nggak percaya, semua lutut harus bertelut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara lihat, penghakiman itu harus membawa kemuliaan kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu dimuliakan bahkan ketika tembikar yang tercela itu harus dihancurkan. Dan yang ketiga, bahwa kemurkaan Tuhan itu adalah satu tindakan yang mengerikan. Tindakan yang membawa ketakutan yang kudus.
Jadi keadilan dan kemurkaan Allah itu harus menghasilkan ketakutan yang kudus. Jadi musuh Tuhan bukanlah ketika orang mendengar lalu mereka cuma bilang, iyalah gak apa-apa. Enggak. Ketika Tuhan memurkai atau kemurkaan Tuhan itu turun kepada satu tempat, satu umat, satu bangsa, tidak ada orang yang bisa ketawa. Tidak ada orang yang bisa tersenyum. Tidak ada orang yang bisa bercanda. Tuhan main-main. Enggak ada. Kita melihat contoh tsunami yang menggulung puluhan ribu manusia. Adakah orang yang tertawa? Tidak ada. Semua orang terperangah dengan begitu mengerikannya sebuah bencana itu. Adakah orang yang tertawa ketika melihat begitu banyak korban COVID dikubur tanpa nama? Tidak ada yang tertawa. Semua orang tercekam. Nah, saudara-saudara, di sini Yeremia mau mengatakan bahwa kalau Tuhan memurkai sebuah bangsa, akan menimbulkan ketakutan yang suci. Jadi semua orang yang mendengar penghakiman ilahi itu akan segera merespon dengan bertobat. Nah, saudara-saudara, jalan keluar dari kemurkaan Allah ini hanya satu, yaitu salib Yesus Kristus. Jalan keluar kemurkaan Allah hanyalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena di kayu salib itu adalah sebuah pertemuan antara kebenaran Allah dengan anugerah untuk memberi pengampunan kepada kita. Untuk menahan murka Allah itu tidak ditumpahkan kepada kita manusia, tapi telah ditumpahkan kepada Yesus Kristus. Disaliblah Yesus menerima semua murka Allah. Dari mulai sejak manusia jatuh dalam dosa sampai manusia yang terakhir nanti yang akan dihakimi. Yesus sudah tanggung semua dosa itu. Dan hanya dia yang berhak. Hanya dia yang mampu. Karena dia tidak berdosa. Dia tidak lahir dalam dosa. Dan Allah berkenan atas pengorbanannya itu. Sehingga pengorbanan Kristus ini telah menjadi jalan keluar bagi murka Allah. Kalau di dalam Yeremia 19, kemurkaan Tuhan itu, kita lihat penyebabnya itu 3. Mereka meninggalkan Tuhan, lalu kemudian mereka menyembah berhala, dan kemudian mereka membunuh anak-anak mereka. Mengisi tempat-tempat penyembahan Baal dengan anak-anak mereka. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam konteks zaman modern, ini adalah dosa yang masih banyak dilakukan orang. Orang meninggalkan Tuhan demi mengejar kekayaan, karir, kesuksesan, mengejar hawa nafsunya, meninggalkan standar firman, standar kekudusan, demi sesuatu yang cepat kaya, cepat populer, cepat terkenal. Yang kedua, menyembah berhala. Kita tahu bahwa banyak berhala-berhala yang saat ini ditawarkan oleh dunia. Uang, jabatan, koneksi, kekuasaan, kepopuleran. Orang menyembah. Kita sebut sebagai idola. Idola berasal dari kata idol, berhala. Ketika orang mengatakan idol, itu sama dengan berhala, ilah. Orang menciptakan idol yang baru. Lalu yang ketiga, anak-anak dipersembahkan di altar kesuksesan. Berapa banyak anak-anak saat ini dikorbankan oleh orang tua mereka. Anak-anak dibesarkan oleh sosial media. Anak-anak tidak lagi dilatih, tidak lagi diajar, tidak lagi dididik, tidak lagi didisiplinkan. Itu sama saja kita mengorbankan ke perut Baal. Sama saja kita mencurahkan darah mereka. Dan sayangnya ini masih terjadi bahkan di gereja Tuhan.
Orang hanya pergi ke gereja tapi tetap menyembah berhala. Menyembah manusia. Menyembah popularitas. Mencari altar sukses. Dan mengorbankan pernikahan mereka. Mengorbankan anak-anak mereka. Mengorbankan generasi berikutnya. Dan ini hanya akan mengundang murka Allah datang kepada gereja Tuhan. Berapa banyak yang kita sudah lihat gereja ditinggalkan. Kosong. Tidak punya pengikut, tidak punya jemaat. Bahkan berubah fungsi. Menjadi tempat-tempat yang begitu menajiskan. Tidak ada lagi penghormatan kepada Allah di sana. Dan itu yang terjadi. Allah tidak segan. Kalau kita baca nanti berikut-berikutnya, bagaimana bait suci pun dihancurkan oleh Allah sendiri. Karena bait suci sudah dimasuki dengan berbagai macam berhala. Tempat yang semula Tuhan kenan, sekarang Tuhan izinkan untuk dihancurkan. Dan sayangnya hari ini, bait suci itu bukanlah bangunan batu bata, bukan beton, tapi diri kita. Dan kemurkaan itu sedang mengincar setiap orang yang meninggalkan Tuhan, yang menyembah berhala, dan yang mengorbankan generasi berikutnya demi altar kesuksesan. Saudara-saudara, kemurkaan itu adalah hal yang adil, sekaligus akan memuliakan Tuhan, dan memberikan ketakutan ilahi. Tapi puji syukur, Kristus telah menangkal semuanya itu. Dia menyerap semua kemurkaan Allah di kayu salib. Dan ketika dia mengatakan tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Maka hari itu, selesailah sudah penghukuman itu. Kalau kita berdosa dan kita belum bertobat, mari datang kepada Kristus. Mari berbalik dari dosa-dosamu. Karena firman Tuhan berkata, ketika engkau berkata, selamatkanlah aku Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Sembuhkanlah aku Tuhan, maka engkau akan disembuhkan. Hari ini, sebelum saudara menjadi tembikar yang sudah tidak bisa diperbaiki, mari bertobat. Mari datang. Mari minta hati yang baru, roh yang baru. Supaya engkau mengalami pemulihan dan engkau diberkati. Terima kasih Bapa. Hari ini kebenaran firman-Mu ini akan membangkitkan kepada kami takut akan Allah. Hormat akan kesucian hidup-Mu. Dan kami berdoa biarlah kiranya karya Kristus yang sudah selesai dan sudah genap itu bagi kami tidak akan sia-sia dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami akan berdiri dan bertindak di atas karya yang sudah selesai. Untuk hidup kami ini memuliakan Tuhan. Bahwa hidup kami ini Tuhan hanya untuk memperlihatkan keindahan, kekudusan Allah. Lewat perkataan, lewat pikiran, lewat sikap dan lewat praktek-praktek hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Dan memberikan engkau kasih karunia-Nya yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah, erat dan manis akan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.